Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita epistemologi maqasidus syariah. Pada video-video yang lalu kita membahas tentang instrumen atau tool, alat bantu untuk mengetahui atau mendeteksi maqasidus syariah. Alat bantu itu ada dua. Yang pertama, penguasaan terhadap bahasa Arab. Yang kedua, yaitu memahami asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kedua tool ini, kedua alat bantu ini bisa membantu untuk melakukan deteksi atau pencarian terhadap maqasidus syariah. Nah, kali ini kita lanjutkan kajian kita dengan membahas sumber pengetahuan maqasidus syariah. Dengan kata lain, dari mana kita bisa tahu maqasidus syariah itu? Sumbernya dari mana? Oleh sebab itu, sumber pengetahuan tentang maqasidus syariah sesungguhnya bertumpu pada dua hal. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan maqasidus syariah dapat ditemukan berdasarkan teks-teks keagamaan. Jadi teks keagamaan atau an-nusus asy-syar'iyyah merupakan sumber pengetahuan tentang maqasidus syariah. Dari teks-teks itulah, dari dalil-dalil syar'i itulah kita bisa dapat menemukan maqasidus syariah. Teks-teks keagamaan ini terdiri atas dua hal. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Al-Quran kita tahu bahwa Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus titah Tuhan yang di dalamnya terkandung perintah, terkandung larangan, memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam sebuah proses penetapan sebuah hukum. Sehingga ketika hukum itu dibentuk, sebuah hukum itu diberlakukan, sebuah hukum itu dilahirkan berdasarkan dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran maupun hadis. Di sana ada maqasidus syariah. Itu sebabnya di video-video yang lalu, maqasidus syariah dengan teks selalu memiliki ikatan yang kuat. Maka teks dan maqasidus syariah tidak bisa dilepaskan. Oleh sebab itu pula, maka teks sebagai sumber pengetahuan tentang maqasidus syariah memberikan peran yang sangat penting dalam konteks untuk melacak maqasid setiap hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu penalaran rasio. Penalaran rasio ini berarti potensi akal juga menjadi sumber pengetahuan maqasidus syariah. Dan ini terjadi dalam dua ranah, dalam dua bidang. Yang pertama yaitu pada bidang ratiologis atau dalam bidang illat. Yang kedua dalam bidang eksperimen empiris atau tajribah. Yang pertama ratiologis atau illat. Kita tahu bahwa dalam penalaran sebuah hukum, di samping menggunakan dalil yang bersifat tekstual yang langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis,
bisa juga hukum itu dilahirkan atau diistimbatkan berdasarkan ilat. Nah, ini erat kaitannya dengan kias nanti. Ya. Bagaimana kias itu menganalogikan hukum asal, yaitu hukum yang termaktub di dalam teks terhadap hukum yang tidak termaktub di dalam teks, yaitu melalui penalaran ilat. Yang kedua yaitu eksperimen empiris tajribah. Ini juga merupakan sumber pengetahuan maqasid syariah. Jamaluddin Atiyah misalnya dalam Nahwa Taf'il Maqasid Syariah memberikan perhatian bahwa at-tajribah diklaim sebagai salah satu metode sebagai sumber pengetahuan terhadap maqasid syariah itu sendiri. Itu sebabnya dalam konteks pengetahuan terhadap maqasid syariah bisa dilacak, bisa ditemukan melalui dua hal ini. Yang pertama, teks-teks keagamaan, nusus, asyariyah, Al-Quran dan hadis, dan juga bisa ditelusuri melalui penalaran rasio, yaitu istimbat hukum berdasarkan ilat. Oke. Mengapa kedua hal ini menjadi penting? Al-Quran dan hadis seperti yang saya jelaskan disebutkan misalnya Ibnu Rabi'ah dalam bukunya Ilmu Maqasid Syariah mengatakan begini, Inna maqasid syari' ma'khudatun minas syariah. Sesungguhnya maqasid atau tujuan syari' yaitu Allah yang terkandung di dalam maqasid syariah ma'khudatun minas syariah, diambil dari syariat. Wasyari'atu mabnaha alkitab was sunnah. Sementara syariat itu pondasinya adalah kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika demikian halnya, dalla ala anna sunnata mustamilatun ala maqasid syari'. Maka secara otomatis menunjukkan bahwa sunnah atau hadis itu mustamilah, terkandung ya, mustamilah ala maqasid syari', di dalamnya terkandung maksudus syari' atau maqasidus syariah. Kama annal kitaba mustamilun 'alaiha. Sebagaimana kitab Al-Qur'an juga demikian, terkandung di dalamnya maqasidus syariah. Sehingga sumber pengetahuan utama dalam mengetahui maqasidus syariah adalah Al-Qur'an dan hadis, Alkitab was sunnah. Argumentasinya bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang memuat tujuan-tujuan pensyariatan hukum, baik secara global, ijmali, maupun secara terperinci, spesifik atau tafsili. Misalnya Al-Quran yang memuat maqasid secara ijmal, secara global, dalam ayat Al-Quran misalnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga tujuan diutusnya Nabi Muhammad dalam rangka untuk menjelaskan syariat itu untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Adapun contoh misalnya tujuan yang lebih spesifik, misalnya aqimis shalah lidzikri, tunaikan, tegakkan, dirikan sholat, laksanakan sholat secara sempurna, lidzikri, supaya untuk mengingat, begitu kata Allah. Sehingga dalam konteks pelaksanaan ibadah sholat itu dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah yang di dalamnya harus ada unsur lidzikri, untuk mengingat Allah. Ketika kita disibukkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kegiatan kita sehari-hari, kemudian diperintah sholat 5 waktu dalam sehari, maka dalam konteks untuk mengembalikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks untuk al-khudu, untuk kembali kepada Allah, bertadallul, bermunajat kepada Allah melalui sholat. Dan sholat itu adalah media
untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka tidak heran kemudian kalau kita memahami lafaz-lafaz yang diucapkan dalam sholat itu erat kaitannya dengan bahasa-bahasa yang komunikatif. Misalnya ketika kita dalam doa iftitah misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua sebagai pengakuan kita kepada Tuhan yang bahasa itu adalah bahasa komunikatif. Misalnya bangun dari sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Itu adalah bahasa-bahasa yang komunikatif dalam rangka untuk membangun komunikasi dengan Allah. Dan membangun komunikasi itu sebagai lambang dzikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa kita juga memahami bahwa akal juga menjadi sumber pengetahuan dalam upaya rasionalisasi teks melalui penalaran ilat, hukum, sehingga hukum dapat menjangkau di luar teks secara terukur. Nah, ini hubungannya dengan kias. Dan ini kias pun dalam aplikasinya nanti harus bertumpu pada maqasidus syariah. Oleh sebab itu, maka ratio legis ilat sebagai sebuah penalaran potensi akal dalam konteks untuk menggali maqasidus syariah menjadi penting, sehingga dua hal, teks-teks keagamaan dan penalaran rasio atau akal menjadi dua hal yang tidak terpisah untuk menggali maqasidus syariah sebagai sebuah tujuan syariat, sebagai hikmah syariat, sebagai maslahat dalam pensyariatan sebuah hukum itu sendiri. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana prosedur atau bagaimana metode untuk menggali maqasidus syariah.